Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mempelajari tentang company and marketing strategy atau strategi pemasaran perusahaan. Bahasan kuliah hari ini adalah ada 5. Pertama adalah company-wide strategic planning, defining marketing role. 2. Designing the business portfolio. 3. Planning marketing, partnering to build customer relationship. 4. Marketing strategy and the marketing mix. 5. Managing the marketing effort and marketing return on investment. Kita bahas yang pertama, yaitu company-wide strategic planning, defining marketing role. Untuk strategic planning, langkah-langkahnya adalah pertama, menentukan misi dari perusahaan atau defining the company mission. Yang kedua, setting company objective and goals, menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga adalah mendesain portofolio bisnis. Dan terakhir adalah menyusun perencanaan pemasaran dan strategi fungsional lainnya. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan misi dari perusahaan. Misi ini akan berfungsi sebagai invisible hand atau tangan yang nanti akan membantu, mendorong, mengarahkan perusahaan. Kalimat misi atau mission statement itu harus memiliki arti, makna, dan spesifik yang akan bisa memotivasi keseluruhan insan dari organisasi. The mission juga harus fokus pada customer, customer experience yang baik akan menciptakan relationship yang baik dengan perusahaan. Langkah kedua, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran dari perusahaan. Misi yang sudah ditetapkan tadi akan di-draw down, dirinci kembali secara detail dalam bentuk tujuan maupun sasaran. Tujuan perusahaan atau objektif dari perusahaan ini yang merupakan rincian dari misi, kemudian dibagi kepada seluruh departemen dalam perusahaan dalam bentuk goal atau tujuan. Misalnya bagian marketing, tentu tujuannya adalah menggait customer supaya mendatangkan keuntungan. Jika seluruh goal dalam perusahaan tercapai, maka objektif atau tujuan perusahaan akan tercapai, yang pada akhirnya misi perusahaan juga akan tercapai. Berikutnya adalah designing the business portfolio. Perusahaan harus menetapkan portofolio bisnis. Yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan portofolio bisnis adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan posisi bisnis saat ini, yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana rencana posisi bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga portofolio bisnis ini bisa mencakup masa sekarang dan perkembangan yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan bahas tentang partnering to build customer relationship. Ada 2 partnering yang harus dilakukan oleh pemasaran, yaitu partnering with other company department, yaitu bekerja sama dengan bagian lain dalam perusahaan. Yang kedua, bekerja sama dengan sistem marketing yang lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang marketing strategy and the marketing mix. Strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah, kita akan banyak melihat beberapa aspek. Kita mulai dari yang di tengah. Untuk memperoleh customer value and relationships, kita akan melakukan 4 kegiatan untuk mencapai itu, yaitu pertama melakukan segmentation, targeting, kemudian differentiation, dan positioning. Dari keempat kegiatan ini lagi, nanti kita akan baurkan lagi dengan 4 bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion.
keempat bauran pemasaran ini pun juga nanti harus dilakukan di analisis, ya, yang kita sebut marketing analisis. Setelah itu baru kita menetapkan marketing planning, perencanaan pemasaran. Selanjutnya setelah rencana dibuat, kita implementasi dalam bentuk marketing implementation. Kemudian pelaksanaan yang sudah dilaksanakan itu akan dikontrol, dievaluasi melalui marketing control atau evaluation. Setelah itu hasil evaluasi tadi akan dianalisis kembali untuk membuat rencana ke depan lagi. Maka selanjutnya adalah managing the marketing effort and marketing return on investment. Bagaimana kita merancang atau mengelola usaha-usaha marketing, usaha pemasaran untuk memperoleh marketing return on investment. Jadi kita mengeluarkan biaya untuk marketing dengan harapan bisa mendapatkan return dari customer. Langkah yang dilakukan adalah pertama analisis, ya, analisis planning. Planning yang kita buat itu harus dianalisis dengan baik. Setelah planning itu selesai kita buat, kemudian kita organizing dan diimplementasikan, ya, implementation and organization untuk diterapkan dalam tataran pemasaran. Selanjutnya pelaksanaan yang sudah dilaksanakan itu akan dikontrol, hasilnya akan diukur, hasil itu juga akan dievaluasi. Kemudian jika diperlukan maka bisa dilakukan kegiatan atau tindakan untuk mengkoreksi atau memperbaiki sehingga bisa menjadi input bagi penyusunan perencanaan berikutnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang marketing return on investment. Jadi ada marketing return yang diharapkan, selain itu di lain sisi ada cost atau biaya dalam bentuk marketing investment atau cost of marketing investment. Diharapkan cost of marketing investment ini lebih kecil daripada marketing return sehingga diperoleh profit atau keuntungan bagi perusahaan. Marketing return apa yang diharapkan oleh perusahaan adalah peningkatan customer value and engagement, ya, dengan harapan dengan adanya peningkatan customer value and engagement terjadi increase customer attraction dan juga increase customer retention. Ada transaksi yang meningkat, ada juga ketahanan customer juga akan meningkat, sehingga keduanya akan menghasilkan increase customer lifetime values and customers equity yang akan menjadi modal yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, hasil dari pengurangan antara marketing returns dan cost of marketing investment inilah yang kita sebut sebagai marketing return on investment. Demikian materi kedua pada mata kuliah manajemen pemasaran. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.